Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Apa kabarnya semua? Nah, semoga dalam keadaan yang sehat dan semangat terus belajarnya ya. Nah, welcome to Smart School Program Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke, so it's time for English class with me Miss Afika ya. Dan kali ini kita akan bahas TKA Bahasa Inggris Wajib ya. Nah, jadi untuk TKA Bahasa Inggris Wajib ya ini tentu akan diikuti oleh seluruh peserta ya atau seluruh siswa khususnya di kelas 12. Nah, langsung saja ya kita lihat gimana sih model contoh soal dari TKA Bahasa Inggris Wajib itu sendiri. Oke? Nah, dalam hal ini itu untuk soal yang ini adalah soal model poster ya. Jadi ada sebuah atau infografik. Nah, judulnya adalah How to Maintain Digital Well-being ya. Nah, tapi sebelum itu coba kita lihat dulu pertanyaannya ya. Nah, jadi ada sebuah infografik atau poster yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah model soal pilihan ganda biasa ya. Yang dimana kita memilih satu jawaban yang paling tepat berdasarkan infografiknya, berdasarkan posternya ya. Nah, jadi hanya memilih satu jawaban yang benar. Nah, untuk soal nomor 2 juga masih sama ya. Ini ada opsi A sampai I, jadi antara A sampai E. Itu yang mana sih jawaban yang paling tepat berdasarkan posternya atau infografiknya. Oke, kemudian yang soal ketiga itu di sini ada kalimat choose more than one correct answers ya, yang artinya kita perlu memilih lebih dari satu jawaban. Oke, jadi ini adalah pilihan ganda yang modelnya adalah lebih dari satu jawaban yang benar pada setiap opsinya. Oke, nah tentunya didasarkan oleh statementnya juga ya atau teksnya gitu. Nah, kemudian soal nomor 4 juga masih sama seperti nomor 3, yaitu memilih jawaban lebih dari satu ya, jawaban yang benar. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, ini adalah pilihan ganda kategori ya. Di sini ada sebuah statement, ada 5 statement yang dimana nanti kita akan kategorikan nih. Misalnya statement 1, apakah dia masuk di before, during, atau after. Statement kedua pun begitu sampai seterusnya. Oke, nah ini juga harus didasarkan oleh bacaannya. Seperti itu ya, jadi ada 3 model soal pada TKA Bahasa Inggris ataupun ya model TKA gitu. Ya, ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kategori, dan juga yang memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kalau gitu langsung aja ya kita bahas posternya. Nah, untuk judulnya sendiri adalah How to Maintain Digital Well-being ya. Gimana sih cara menjaga penggunaan digital yang baik gitu ya. Nah, di sini dari posternya itu sendiri ada 3 pembagian. Ada before, during, dan after. Jadi ada sebelum penggunaan digital, ada selama menggunakan digital ya, perangkat digital, dan juga after atau setelah menggunakan perangkat digital tersebut. Nah, kita lihat dulu dari before, di sini ada 4 poin ya. Nah, jadi ada 4 poin. Yes, jadi yang pertama ada decide why and how long you will use tech ya. Jadi putuskan dulu kenapa dan seberapa lama kamu akan menggunakan teknologinya atau perangkatnya gitu ya, device-nya. Nah, kemudian yang kedua ada turn off notifications like don't disturb. Nah, matikan notifikasinya ya. Nah, seperti don't disturb atau jangan ganggu gitu. Kan ada tuh fiturnya yang seperti don't disturb. Nah, kemudian ada keep your screens and files tidy ya. Nah, upayakan untuk menjaga kerapian dari filenya maupun dari screen-nya. Oke? Nah, jadi menjaga kerapian screen atau layar maupun file yang dimiliki. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, ada 5 ya, ada 5 poin ternyata di sini. Nah, kemudian poin yang keempat, know what's important to do first. Ketahui apa yang dilakukan yang pertama gitu. Jadi kita perlu tahu apa dulu nih yang penting yang perlu kita lakukan pertama. Nah, kemudian selanjutnya ada schedule your breaks atau jadwalkan jadwal istirahatnya gitu. Jadi sebelum menggunakan perangkat digitalnya, menurut poster ini ya perlu kita jadwalkan dulu nih kapan sebaiknya saya berhenti gitu ya, kapan kita sebaiknya berhenti menggunakannya gitu, kapan sebaiknya kita menggunakannya. Oke, nah kita lanjut di during. During ini artinya selama, ya yang dimaksud adalah selama penggunaan digitalnya ya. Nah, ada 5 poin juga, 6 ya.
Nah, jadi ada 6 poin. Di sini yang pertama adalah take eye breaks every 20 minutes. Jadi istirahatkan mata ya, istirahatkan mata selama 20 menit. Oke, kemudian ada yang kedua sit up straight, itu duduk dengan tegap gitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya sedang duduk ya diupayakan untuk duduknya itu tegap gitu. Kemudian do one thing at a time. Nah, do one thing at a time, lakukan satu hal dalam satu waktu. Nah, kemudian ada statement selanjutnya, don't scroll for hours. Jangan scroll ya, jangan terlalu banyak scroll gitu selama berjam-jam. Nah, statement selanjutnya ada stretch every hour atau melakukan peregangan ya setiap jamnya. Nah, and then pay attention to what you watch or read atau perhatikan apa yang kamu sedang tonton maupun baca. Oke, itu during untuk penggunaan selama menggunakan digital. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada after ya atau sesudah. Nah, yang pertama, stop using screens 1 hour before sleep. Nah, jadi berhenti menggunakan screen atau perangkat digital ya 1 jam. Di sini ada menurut posternya adalah 1 jam sebelum tidur. Nah, kemudian yang kedua ada think about what you did that day. Dan pikirkan apa saja sih yang kamu sudah lakukan di hari itu ya. Kemudian yang ketiga, turn everything off. Nah, jadi matikanlah segalanya gitu perangkat digitalnya. Jadi dimatikan perangkatnya setelah digunakan ya. Ini kan after ya. Kemudian yang selanjutnya adalah go move your body. Nah, coba diperagangkan badannya gitu ya atau digoyangkan gitu. Nah, and then enjoy time without devices. Nah, nikmati waktu tanpa adanya perangkat. Nah, jadi setelah menggunakan ya coba kita nikmati waktunya lagi tanpa menggunakan perangkat tersebut. Nah, seperti apa? Seperti ada di poin selanjutnya yaitu read a book or do a hobby. Membaca buku ataupun melakukan hobi. Oke, nah itu dia tadi dari posternya sendiri. Sekarang coba kita lihat dari pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan nomor 1 di sini adalah, ini tadi jabarannya ya. Oke, ini ada after, before. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Di sini ada number 1, based on the poster, what should you do before you start using technology? Nah, jadi based on the poster, what should you do before ya? Ada kata before di sini. Nah, sebelum kamu menggunakan atau kamu mulai menggunakan teknologi. Nah, karena pertanyaannya adalah before, jadi mari kita fokuskan di poster yang menjelaskan tadi tentang before-nya ya. Nah, di sini tadi ada 5 poin. Nah, coba kita samakan dengan yang ada di opsinya ya. Nah, apakah tadi opsi A di sini ada read a book or do a hobby? Gimana? Nah, kalau kita lihat statementnya di before ini tidak ada ya. Nah, jadi opsi A ini sudah bisa kita pastikan kurang tepat ya. Nah, kemudian opsi B, sit up straight. Nah, duduk dengan tegap gitu. Nah, apakah ada di bagian poin ini, poin before? Ini juga tidak ada ya. Jadi untuk opsi B juga bisa kita pastikan kurang tepat ya. Nah, untuk opsi C, turn off notifications like don't disturb. Nah, jadi matikan notifikasi gitu, seperti bisa kita menggunakan fitur jangan ganggu ya atau don't disturb. Nah, ini kan ada ya di statement keduanya, ada di sini nih. Nah, jadi sudah bisa kita dapatkan nih jawabannya. Bisa kita pastikan jawabannya adalah C ya. Nah, kalau delta opsi D, stop using screens 1 hour before sleep. Nah, berhenti menggunakan screen-nya atau perangkat digitalnya gitu 1 jam sebelum tidur. Nah, ini kan tidak ada statement-nya ya di poster yang bagian before. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang opsi E, stretch your body every hour. Lakukan peregangan badan ya setiap jam. Ini juga tidak ada di bagian before-nya ya. Nah, jadi untuk soal kayak gini ya masih tersurat ya, masih bisa kita cari di mana di setiap opsinya ini di mana sih terdapat pada posternya, statementnya gitu ya. Oh, ternyata opsi C ini ada di before gitu. Nah, jadi ada di poin keduanya. Jadi bisa kita pastikan bahwa jawabannya di sini adalah Charlie. Oke? Nah, I think that's clear for number 1. So let's move to number 2. Nah, number 2, how often should you stretch your body during screen time?
Nah, di sini kata kuncinya ada kata during ya. Jadi how often, seberapa sering kamu meregangkan badan gitu selama waktu screen atau screen time. Nah, selama during berarti kita perhatikan posternya yang di bagian during juga ya. Nah, kemudian samakan lagi dengan yang ada di opsinya. Nah, kita lihat di sini tentang stretch body ya. Ada kata stretch, ada kata kunci lagi nih. Nah, langsung aja kita samakan dengan yang ada di poster. Kata stretch di sini ada di poin keberapa nih? Dia ada di poin 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Nah, kalau kita analisis ya, di sini jelas sekali ya, kata stretch itu ada di poin ke-5 ya, di sini. Ada di poin ke-5. Oke, jadi stretch. Nah, kita lihat nih berapa lama ya, seberapa sering itu harus katanya diregangkan badan. Oke, di sini hati-hati ya, ada pengecu kata 20 menit. Di sini juga di opsinya ada kata 20 minutes atau 20 menit. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang 20 menit adalah mengistirahatkan tadi mata ya. Sementara pertanyaannya adalah stretch body atau meregangkan badan. Jadi bukan alfa jawabannya ya. Nah, di sini stretch every hour ya. Itu meregangkan badan setiap jam atau per jamnya gitu. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yes. So that's correct. The answer is B ya. Jadi jawabannya adalah B, every hour. Jadi ini sama dengan yang ada di posternya. Bukan every 2 hours juga ya, ini tidak ada penjelasannya. Only before you go to bed atau hanya ketika kamu hanya sebelum kamu tidur kan tidak juga. Once a day, sekali sehari juga tidak ya. Nah, jadi ini juga jelas sekali. Jawabannya adalah opsi B. Oke? Jadi kita samakan aja pertanyaan, kemudian cari di posternya. Di mana sih kata stretch-nya di bagian during gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Now, which of these actions are recommended to practice during your screen time ya? Choose more than one correct answer. Nah, jika ada kalimat seperti ini ya, choose more than one correct answer. Pilih lebih dari satu jawaban. Nah, maka jawabannya tentu lebih dari satu gitu ya. Nih, more than one. Lebih dari satu. Nah, jadi jangan memilih hanya satu saja. Karena sudah ada perintah soalnya yaitu memilih lebih dari satu. Nah, di sini ada kata during lagi ya. Jadi yang mana sih di bawah ini ya aksinya atau tindakan yang direkomendasikan selama menggunakan perangkat gitu ya. Di sini ada kata during. Nah, berarti kita perhatikan lagi poster yang di bagian during. Oke? Nah, coba kita lihat apakah statement yang pertama di sini ada give your eyes a periodic rest from the screen. Nah, ini ya. Oke, saya berikan tanda dulu. Ini adalah statement pertama di kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Apakah statement pertama ini ada di posternya? Give your eyes a periodic rest from the screen. Jadi berikan waktu istirahat pada mata kita dari layar gitu. Yes, ada ya. Di sini ada di statement pertama. Nah, jadi ada di sini juga nih. Oke? Jadi ini masuk. Nah, jadi sekalipun kalau kita perhatikan kalimatnya itu beda, tapi dia memiliki makna yang sama ya. Give your eyes a periodic rest. Rest itu kan sama dengan breaks ya. Nah, jadi sama tuh. Beristirahat, istirahatkan gitu. Nah, from the screen, dari screen ya. Jadi ini masih memiliki makna yang sama. Nah, sekalipun mungkin kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Oke? Nah, terus statement kedua, plan ahead how long you will be online. Jadi rencanakan seberapa lama kamu akan online. Rencanakan, ini kan sudah penggunaannya selama menggunakan perangkat digital ya. Apakah masih merencanakan lagi dulu seberapa lama mau digunakan? Nah, itu tidak ada di bagian during ya. Nah, saya rasa tadi itu dia ada di bagian before ya. Jadi untuk statement kedua ini tidak. Tuh. Kemudian statement yang ketiga, concentrate on a single task on your device at a time.
Nah, jadi konsentrasi terhadap tugas, satu tugas itu terhadap sebuah tugas dalam satu waktu. Nah, gimana nih? Apakah ada di statement bagian during juga? Jawabannya iya, ya. Ini sama kalimatnya dengan yang ini. Nah, jadi do one thing at a time. Lakukan satu hal dalam satu waktu. Nah, itu kan sama dengan ini. Single task on your device at a time. Nah, itu sama kalimatnya. Jadi lakukan. Kalau di sini pakai kata istilah lakukan, kalau di statementnya pakai istilah konsentrasi ya. Terhadap satu tugas dalam satu waktu. Itu masih sama maknanya. Oke? Nah, terus statement yang keempat, power off all your electronics immediately. Matikan seluruh perangkat elektroniknya. Nah, ini tidak ada di sini ya, tidak ada di bagian during. Nah, kenapa langsung mau dimatikan gitu? Ini kan selama penggunaannya. Nah, saya rasa untuk mematikan seluruh perangkat elektroniknya tadi itu ada di bagian after. Jadi masih kurang tepat juga. Oke, nah terus yang statement terakhir, tidy up your computer files and phone application. Rapikan file komputer dan juga aplikasi di handphone. Nah, rapikan. Apakah ada di sini? Apakah ada di bagian during? Tidak ada ya. Nah, jadi tadi ini saya rasa di bagian before ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini cuma ada 2 jawaban yang benar. Ada statement pertama dan juga statement yang ketiga. Oke? Nah, jadi untuk soal kayak gini tuh ya bisa jadi jawabannya ada 2, ada 3, 4 maupun 5. Intinya lebih dari 1. Dan upayakan untuk mencocokkan setiap kalimatnya dengan yang ada di teksnya ya. Nah, kemudian perhatikan juga seperti contoh yang ada di layar ini. Tadi setiap statementnya itu, misalnya statement 1 sama 3. Kalau kita perhatikan beda ya, kalimatnya beda dengan yang ada di poster, tapi memiliki makna yang sama. Nah, berarti itu bisa kayak gitu. Oke? Jadi seperti itu. Untuk nomor 3-nya, jawabannya adalah statement 1 dan 3. Oke, kita lanjut ya. Number 4. Oke, number 4 ini masih sama ya modelnya kayak nomor 3, seperti nomor 3. Ada lebih dari 1 jawaban juga. Oke, jadi choose more than one correct answer. Nah, pertanyaannya adalah, what should you do after you finish using your digital devices? Jadi ini ada kata after ya. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan menggunakan perangkat digitalnya kamu gitu. Jadi kita perlu perhatikan di bagian after ya. Nah, mari kita cocokkan lagi kayak sebelumnya, kayak tadi ya, kayak nomor 3. Nah, gimana statement 1? Ini ada statement 1 sampai 5 juga ya. Oke, statement yang pertama. Avoid all screens in the hour leading up to bedtime. Nah, hindari seluruh screen dalam 1 jam sebelum tidur gitu. Gimana? Apakah number 1 ada di posternya? Jawabannya iya ya. Ini dia. Jadi masih sama. Avoid itu kan menghindari, stop itu ya berhenti. Artinya kita tidak menggunakan screen-nya gitu 1 jam sebelum tidur. Nah, di sini ada juga kalimat before sleep. Nah, sebelum tidur. Kalau di sini pakai istilah bedtime, waktu tidur. Nah, itu kan sama juga maknanya ya. Nah, jadi hati-hati. Terus statement yang kedua, pre-plan the times for taking breaks from your device. Jadi merencanakan waktu lebih awal untuk mengambil istirahat dari perangkatnya kamu. Jadi rencanakan kapan istirahatnya. Nah, apakah ada di bagian after? Tidak ya. Nah, terus statement ketiga, completely power down all of your technology. Jadi matikan seluruh perangkat teknologinya. Apakah ada? Yes, ada ya. Ini sama dengan statement ketiga pada poster. Turn everything off. Jadi matikan segalanya. Dalam hal ini ya dimatikan perangkat digitalnya gitu sebelum tidur. Jadi ada ya. Ini bisa nih statement ketiga boleh. Nah, statement keempat, spend quality offline moments without a phone or tablet. Nah, jadi habiskan waktu ya atau momen yang offline maksudnya atau tidak menggunakan perangkat online atau digital ya. Nah, jadi menghabiskan waktu atau momen offline atau momen ya yang tidak menggunakan perangkat gitu. Ini tanpa adanya handphone ataupun tab. Nah, apakah ada di poster?
Jawabannya ada ya. Di sini ada di statement yang ini. Nah, enjoy time without devices. Sama ya, enjoy time, nikmati waktu gitu tanpa penggunaan perangkat. Nah, sama kan, spend quality offline moments, atau nikmati waktu gitu, momen tanpa menggunakan perangkat. Kalau di sini pakai istilah devices, di sini istilah phone or tape. Phone or tape kan juga bagian dari devices. Oke? Kemudian statement yang kelima, silence all incoming alerts and notifications. Atau heningkan panggilan peringatan gitu, ataupun notifikasi. Nah, di sini tidak ada ya. Kalau di after itu tipsnya lebih ke mematikan skala perangkat gitu. Jadi langsung di turn off, jadi bukan cuma di silence. Jadi tidak ya. Oh ya, jadi tadi untuk soal nomor 4 ini, dia statement yang benar ada di statement 1, 3, dan juga keempat ya. Jadi seperti itu. Oke? Nah, serasa jelas juga ya, that's clear for number 4. So let's move to the last question. Kita pindah ke pertanyaan nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah pilihan ganda kategori. Jadi kita samakan lagi statementnya ya. Yang ada di posternya, apakah dia masuk di before, during, atau after. Nah, mari kita bahas setiap statementnya. Oke. Yang pertama, statement pertama, tadi ada plan how long you will use your device before you turn it on. Nah, kita carilah di posternya, statementnya. Apakah dia masuk di before, during, atau after. Jadi rencanakan ya, plan how long you will use your device. Rencanakan seberapa lama kamu akan menggunakan perangkatmu sebelum menyalakannya. Nah, ada di mana kira-kira? Yes, ada di before ya, ada di sini. How long you will use tag. Nah, jadi seberapa lama kamu akan menggunakan perangkat digitalmu ya. Nah, berarti untuk statement 1 di nomor 5 ini masuk di before. Oke, jadi kita checklist lagi before. Seperti itu, kita lanjut ke statement selanjutnya. Jadi kita jabarkan ya, biar lebih jelas. Kita lihat statementnya dengan posternya. Oke, statement kedua, silence your application alerts so you don't get distracted before starting your work. Nah, jadi heningkan seluruh peringatan aplikasi sehingga kamu tidak akan terganggu sebelum memulai pekerjaannya. Jadi di mana nih? Apakah di before, during, atau after? Coba kita ambil misalnya kata apa ya di sini? Alerts ya. Di sini ada ya. Jadi silence your application alerts. Ada di mana nih kira-kira? Ini statementnya sama dengan di sini ya. Turn off notifications ya. Oke, jadi mematikan atau silent gitu. Matikan dimatikan peringatan aplikasi sehingga tidak mendapatkan gangguan gitu. Ada kata don't get distracted ya, ini kan sama dengan tadi fitur don't disturb-nya. Nah, tidak mendapatkan gangguan sebelum mulai pekerjaan. Jadi ada kata sebelum juga. Nah, jadi untuk statement kedua juga masuk di before. Jadi sekali lagi hati-hati ya untuk soal kayak gini. Jadi kalau kita perhatikan statementnya dengan di poster ya memiliki kalimat yang berbeda tapi maknanya masih sama ya. Jadi turn off, oke, matikan notifikasi. Kalau di sini cuma dibilang silence, oke, di silence gitu, dimatikan juga peringatan aplikasi. Nah itu kan masih sama, ya, masih sama maknanya. Nah sehingga apa? Sehingga tidak terganggu. Oke, karena kalau di poster dia bilang seperti menggunakan fitur don't disturb. Nah ini kan sama maknanya. Oke. Nah kita lanjut ke statement selanjutnya. Oke, statement yang ketiga, maintain a good sitting posture while you are online. Jadi jaga postur duduk yang baik ketika kamu sedang online atau ketika kamu sedang menggunakan perangkat digitalnya. Nah ini kalau misalnya dia duduk ya, nah adakah di mana dia? Ada di before, during, or after? Oke, sitting posture ya, itu ada di during, ada di sini ya. Sit up straight itu artinya duduk dengan tegap. Nah, duduk dengan tegap kan adalah postur duduk yang baik ya.
Nah, ini tadi yang saya katakan, sekali lagi hati-hati karena berbeda kalimatnya tapi masih sama maknanya ya. Kalau di poster mengatakan sit up straight, nah di soalnya mengatakan good sitting posture. Nah, itu kan masih sama maknanya. Nah, jadi untuk statement yang ini dia masuk di during ya. Oke? Kita lanjut. Oke. Nah, next statement. Look away from the screen every now and then to give your eyes a rest, ya. Nah, jadi istirahatkan dari layar sesekali gitu ya. Sesekali istirahatkan dari layar. Nah, untuk membiarkan mata kamu beristirahat. Nah, gimana nih? Ada di mana nih tadi tentang istirahatkan mata? Ada di bagian during ya, ada di sini. Take eye breaks every 20 minutes. Jadi istirahatkan mata setiap 20 menit. Kalau statementnya hanya mengatakan look away ya. Nah, look away from the screen every now atau sesekali istirahatkan dari layar gitu. Nah, sehingga mata bisa beristirahat. Nah, sekalipun tidak disebutkan berapa menit di statementnya masih sama juga maknanya ya, yaitu istirahatkan mata. Nah, berarti masuk di during. Oke? Nah, kita lanjut. Apakah masih ada statement selanjutnya? Oke, ini masih ada ya. Nah, put your phone away at least an hour before you go to sleep. Nah, jadi put your phone away at least an hour before you go to sleep. Atau hentikan penggunaan handphone setidaknya sejam sebelum tidur. Oke? Nah, jadi put away atau hentikan atau jauhkan gitu HP. Nah, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ada di manakah dia? Yes, ada di bagian after ya, yang ini dia. Stop using screens 1 hour before sleep. Nah, jadi hentikan penggunaan layar atau dalam ini penggunaan digital ya, 1 jam sebelum tidur. Nah, jadi kalau di statementnya menggunakan kata an hour kan sama artinya sejam ya, 1 hour sama artinya. Nah, before sleep, kalau di sini before you go to sleep masih sama juga maknanya. Oke? Nah, maka statement ini masuk di bagian after. Oke? Nah, ini jelas ya, I think that's clear. Oke, apakah masih ada statement selanjutnya? Mari kita lihat. Oh, sudah tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu dia untuk soal TKA, model soal TKA Bahasa Inggris Wajib ya. Nah, saya rasa sekian untuk video kali ini. Thank you so much for your attention. Semoga apa yang Miss berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, sekali lagi untuk soal bahasa Inggris, perbanyak kosakatanya dan juga perbanyak latihan soal ya. Nah, sekian untuk hari ini. Thank you so much for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.